Malam itu, di apartemen kecilku di kawasan Menteng, Jakarta, suara kaca jendela pecah tiba-tiba membangunkanku dari tidur lelap. Jantungku langsung berdegup sangat kencang. Aku bangkit dengan tubuh gemetar dan melihat bayangan hitam bergerak di ruang tamu. Aku langsung meraih telepon genggam dan menghubungi nomor darurat polisi, melaporkan dengan suara terbata-bata bahwa rumahku sedang dibobol oleh seseorang. Tak berapa lama kemudian, sirine mobil polisi terdengar mendekat. Seorang petugas polisi wanita turun dari mobilnya. Dia tinggi, atletis, mengenakan seragam biru lengkap dengan lencana mengkilap. Namanya Lena. Dia memasuki apartemenku dengan langkah tegas, sambil memegang senter, dan memeriksa setiap sudut dengan teliti. Setelah memastikan tidak ada pelaku yang masih bersembunyi, dia melihat ke arahku yang masih ketakutan, dan berkata dengan suara tenang tapi penuh otoritas, "Anda aman sekarang, Ibu, tapi hujan deras di luar. Dan laporan tetangga menyebutkan ada gerakan mencurigakan di sekitar kompleks, mungkin pelaku belum jauh, saya akan menginap di sini semalaman untuk menjaga keamanan Anda malam ini." Aku terkejut mendengar keputusannya, tapi entah mengapa, hatiku merasa sedikit lega di tengah ketakutan yang masih menyelimuti. Aku menawarinya minum teh hangat di ruang tamu. Kami duduk berhadapan, lampu temaram ruangan membuat wajahnya tampak lebih lembut dari yang kuduga. Dia mulai bertanya tentang detail kejadian. Aku menceritakan bagaimana aku pulang larut dari kantor desain Grace, lalu mendengar suara pecah, dan melihat bayangan itu. Lena mendengarkan dengan saksama, sambil mencatat di buku kecilnya. Sesekali dia tersenyum kecil untuk menenangkanku. Percakapan kami mengalir perlahan, dari topik pembobolan ke kehidupan sehari-hari. Aku bercerita tentang tekanan pekerjaanku yang menuntut kreativitas tinggi, tapi gaji pas-pasan, serta harapan keluargaku di Surabaya, yang selalu menanyakan kapan aku menikah dengan pria baik-baik. Lena mengangguk paham, lalu bercerita tentang profesinya sebagai polisi wanita, yang jarang ditemui di unit patroli. Dia harus bekerja lebih keras untuk membuktikan diri di lingkungan yang didominasi pria. Tekanan dari atasan dan masyarakat membuatnya merasa kesepian, meski dikelilingi rekan kerja. Dia juga menyebutkan keluarganya di Bandung yang konservatif, selalu mempertanyakan pilihan karirnya yang berbahaya. Aku merasa ada kedekatan aneh saat mendengar ceritanya. Matanya yang tajam itu kini tampak hangat, dan aku tanpa sadar memperhatikan garis wajahnya yang tegas tapi menarik. Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar sesekali, membuatku melonjak kecil setiap kali itu. Lena dengan sigap memegang tanganku sebentar untuk menenangkan. Aku merasakan kehangatan telapak tangannya yang kuat dan halus. Saat itu, sesuatu bergetar di dadaku, perasaan aman yang aneh, bercampur dengan ketertarikan yang belum pernah kurasakan sebelumnya pada wanita. Kami terus berbincang hingga larut malam. Dia menceritakan pengalaman patroli malam yang mendebarkan, dan bagaimana dia pernah menyelamatkan korban kekerasan rumah tangga. Aku membuka diri tentang masa kecilku di keluarga Jawa tradisional, yang menekankan peran wanita sebagai istri dan ibu. Aku selalu merasa tertekan dengan ekspektasi itu, terutama setelah putus dengan mantan pacarku, yang ternyata tidak cocok secara emosional. Lena mendengarkan tanpa menghakimi, justru dia berbagi cerita serupa tentang tekanan keluarganya, yang ingin melihatnya menikah segera, dan meninggalkan profesi polisi. Malam semakin larut. Kami memutuskan untuk istirahat. Aku menawarkan sewa ruang tamu yang cukup nyaman untuknya. Dia menerima dengan sopan. Sebelum tidur, aku berbaring di kamar sambil memikirkan kejadian malam ini, bagaimana seorang polisi wanita yang baru kukenal bisa membuatku merasa begitu aman dan nyaman di tengah trauma pembobolan ini. Aku mencoba menepis perasaan aneh itu, tapi bayangan wajah Lena terus muncul dalam benakku.
Besok pagi aku harus kembali ke rutinitas, tapi malam ini telah mengubah sesuatu di dalam diriku tanpa aku sadari sepenuhnya. Aku tertidur dengan perasaan campur aduk antara ketakutan yang mereda dan rasa penasaran baru terhadap petugas polisi itu yang kini tidur di ruang tamuku. Pagi harinya, cahaya matahari menyusup melalui tirai tipis apartemenku. Aku terbangun dengan perasaan lebih tenang, meski sisa ketakutan masih ada di dada. Saat aku keluar ke ruang tamu, Lena sudah bangun dan sedang membersihkan pecahan kaca di lantai dengan sapu. Dia tersenyum saat melihatku. "Selamat pagi Rina, saya sudah menghubungi rekan untuk memeriksa rekaman cheat kompleks, semoga pelaku bisa segera ditangkap." Aku mengangguk sambil membuat kopi untuk kami berdua. Kami sarapan bersama roti bakar dan telur sederhana. Percakapan pagi itu terasa lebih ringan. Dia bercerita tentang rutinitas kerjanya di kantor polisi sektor Jakarta Pusat, bagaimana dia harus bangun subuh untuk olahraga dan briefing pagi. Aku menceritakan proyek desain terbaruku untuk klien perusahaan startup yang menuntut ide-ide segar. Kami tertawa kecil saat saling berbagi cerita konyol dari masa kuliah. Lena pernah gagal ujian ISIK pertama karena kurang latihan, sementara aku pernah salah kirim ide desain penting hingga harus lembur semalaman. Setelah sarapan, Lena pamit untuk kembali ke kantor, tapi sebelum pergi dia memberikan nomor telepon pribadinya. "Jika ada apa-apa lagi hubungi saya Rina, saya akan memastikan kasus ini ditangani dengan baik." Aku menerima kertas itu dengan tangan sedikit gemetar, merasakan kehangatan yang sama seperti semalam. Sepanjang hari di kantor, aku sulit berkonsentrasi. Pikiranku melayang ke Lena, bagaimana dia begitu profesional tapi juga penuh perhatian. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya rasa syukur karena dia menjagaku malam itu, tapi semakin hari berlalu semakin sering aku memeriksa ponsel berharap ada pesan darinya. 2 hari kemudian, dia menghubungiku melalui telepon, mengabarkan bahwa pelaku pembobolan sudah ditangkap, seorang pencuri kecil yang mengincar barang elektronik sederhana. Aku merasa lega dan tanpa sadar mengajaknya makan malam sebagai ucapan terima kasih. Dia menerima dengan senang hati. Kami bertemu di sebuah warung sate di kawasan Senayan. Suasana ramai membuat percakapan kami semakin lancar. Lena bercerita lebih dalam tentang masa kecilnya di Bandung sebagai anak tunggal yang harus kuat karena ayahnya polisi purnawirawan yang ketat. Dia memilih karir sama untuk membanggakan keluarga, tapi sering merasa terjebak dalam ekspektasi itu. Aku membuka tentang keluargaku di Surabaya. Ibuku yang sangat tradisional selalu mengirim foto calon menantu dari tetangga dan menekanku untuk pulang kampung segera menemukan pasangan. Aku merasa tertekan karena sejujurnya aku belum pernah merasa jatuh cinta sungguhan pada pria. Aku selalu merasa lebih nyaman dengan teman wanita, tapi aku tak pernah berani mengakuinya pada siapapun. Lena mendengarkan dengan mata penuh pengertian. Dia menyentuh tanganku sebentar di atas meja dan berkata, "Kadang kita harus mengikuti hati sendiri meski sulit di tengah tekanan luar." Saat itu aku merasakan getaran lagi di dada. Tatapannya membuatku sadar bahwa ketertarikan ini bukan sekadar rasa aman lagi, ini sesuatu yang lebih dalam. Kami berpisah malam itu dengan pelukan singkat yang hangat. Aku pulang dengan perasaan bahagia yang baru, tapi juga cemas, bagaimana jika keluargaku tahu aku dekat dengan seorang wanita seperti ini. Minggu berikutnya, kami mulai sering bertemu secara diam-diam. Lena mengajakku jalan-jalan di Taman Suropati di malam hari. Kami duduk di bangku taman, berbagi cerita tentang mimpi masing-masing. Dia ingin suatu hari membuka usaha kecil setelah pensiun, sementara aku ingin membuka studio desain sendiri. Kami semakin dekat, saling memahami tekanan sosial yang sama di Indonesia yang masih sangat konservatif terhadap pilihan hidup wanita. Aku mulai menyadari perasaanku padanya, tapi konflik batin mulai muncul.
Aku takut jika ini diketahui keluargaku akan marah besar dan masyarakat akan menilai kami aneh. Lena juga tampak ragu. Kadang dia diam tiba-tiba seolah memikirkan sesuatu berat, tapi setiap kali bertemu senyumannya selalu membuatku lupa sejenak pada kekhawatiran itu. Hubungan kami berkembang perlahan, penuh kehati-hatian, tapi semakin dalam. Beberapa minggu kemudian, hubungan kami semakin erat. Kami sering bertukar pesan sepanjang hari dan bertemu diam-diam di kai kecil atau taman kota Jakarta, tapi tekanan mulai muncul. Ibuku menelepon dari Surabaya, menanyakan mengapa aku belum pulang dan memperkenalkan seseorang. Dia mengirim foto seorang pria dari keluarga kenalan yang katanya cocok untukku. Aku merasa sesak setiap kali mendengar suaranya yang penuh harapan. Aku tak bisa memberitahu tentang Lena karena tahu reaksi yang akan muncul di keluarga Jawa tradisional seperti milikku. Hubungan sesama jenis dianggap dosa dan aib besar. Lena sendiri menghadapi masalah serupa. Rekannya di kantor polisi mulai bergosip tentang mengapa dia sering menolak ajakan kencan dengan rekan pria. Dia merasa diawasi dan khawatir karirnya terancam jika rahasia kami terbongkar. Suatu malam di apartemenku, kami bertengkar untuk pertama kalinya. Aku menangis mengungkapkan ketakutanku jika keluarga tahu, sementara Lena tegas mengatakan kita harus hati-hati, tapi aku tidak mau terus bersembunyi selamanya. Aku merasa terjebak antara cinta yang semakin kuat dan rasa bersalah yang menghantui. Kami berdamai dengan pelukan panjang, tapi luka kecil itu meninggalkan bekas di hati kami. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Seorang teman kantorku yang dekat mulai curiga melihat aku sering tersenyum sendiri saat membaca pesan. Dia menanyakan siapa yang membuatku bahagia. Aku mengelak, tapi dia terus mendesak. Akhirnya aku mengaku setengah hati bahwa aku dekat dengan seseorang, tapi tidak menyebut detail. Temanku itu tampak terkejut dan memperingatkan bahwa di Indonesia hubungan seperti itu sulit diterima. Aku pulang dengan perasaan gelisah. Lena datang malam itu. Kami duduk bersama di balkon apartemen, melihat lampu kota Jakarta. Dia mengungkapkan bahwa atasannya memanggilnya untuk wawancara pribadi, menanyakan tentang kehidupan pribadinya yang katanya terlalu tertutup. Dia merasa terpojok dan mulai mempertanyakan apakah pilihan kami layak diperjuangkan. Konflik batinnya semakin dalam. Sebagai polisi, dia bersumpah melindungi masyarakat, tapi sekarang dia merasa melanggar norma-norma yang sama. Aku mencoba menenangkannya, tapi di dalam hatiku aku juga ragu apakah aku egois karena menariknya ke dalam masalah ini. Keluargaku semakin mendesak. Ibuku datang tiba-tiba ke Jakarta, menginap di apartemenku. Dia melihat nomor Lena di ponselku dan menanyakan siapa itu. Aku berbohong, mengatakan rekan kerja, tapi ibu curiga dan memperingatkan aku untuk tidak dekat dengan orang yang salah. Aku merasa hancur di dalam. Malam itu setelah ibu tidur, aku menangis sendirian. Lena menelepon, mendengar suaraku yang parau. Dia datang diam-diam, kami berbicara panjang lebar tentang masa depan, apakah kami harus berhenti sebelum terlalu dalam atau terus melawan tekanan ini. Lena mengaku bahwa dia mulai jatuh cinta sungguhan padaku, tapi takut kehilangan segalanya, karir, keluarga, dan kehormatan. Aku merasakan sakit yang sama, tapi juga kebahagiaan karena akhirnya ada orang yang memahami perasaanku sepenuhnya. Kami memutuskan untuk terus berjuang, meski pelan-pelan, tapi benih keraguan telah tertanam dalam. Konflik semakin memuncak saat temanku yang curiga itu membocorkan rahasia kepada saudaranya yang bekerja di media lokal. Berita tentang polisi wanita dan hubungan terlarang mulai beredar samar-samar, meski belum menyebut nama. Lena dipanggil ke kantor pusat untuk klarifikasi. Dia menghadapi interogasi panjang dari atasan yang mengancam mutasi ke daerah terpencil jika terbukti.
Dia pulang ke apartemenku dengan wajah lelah dan marah. Kami bertengkar hebat. Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak cukup hati-hati, sementara dia menyalahkan tekanan masyarakat yang tidak adil. Aku merasa dikhianati oleh temanku sendiri yang selama ini kukenal baik. Dia mengaku melakukannya karena khawatir aku, tapi sebenarnya karena iri dan takut gosip. Aku merasa sakit hati yang dalam. Lena memutuskan untuk sementara menjauh agar tidak memperburuk situasi karirnya. Aku merasa ditinggalkan sendirian menghadapi badai. Keluargaku di Surabaya mendengar rumor, dan ibuku langsung datang lagi, kali ini dengan ayahku. Mereka menghadapiku dengan marah besar. Ayahku yang biasanya pendiam kini berteriak bahwa aku membawa aib keluarga dan harus segera menikah atau diusir dari keluarga. Ibuku menangis memohon agar aku kembali ke jalan yang benar. Aku merasa hancur total. Di tengah tekanan itu, aku menelepon Lena meminta bantuannya. Dia datang meski ragu. Kami bertemu di tempat sepi di luar kota. Dia mengungkapkan bahwa dia telah dimutasi ke Poso di Sulawesi sebagai hukuman. Dia menangis untuk pertama kalinya di depanku, mengaku bahwa mencintaiku adalah keputusan paling berani sekaligus paling menyakitkan yang pernah diambilnya. Kami menghabiskan malam terakhir bersama, berbicara tentang pengorbanan yang harus kami bayar. Dia memutuskan untuk menerima mutasi agar bisa melindungi nama baikku dan karirnya, sementara aku harus menghadapi keluarga sendirian. Keesokan harinya dia pergi dengan tas penuh barang, meninggalkan apartemen dengan pelukan terakhir. Aku merasa kehilangan besar, tapi juga mulai menyadari kekuatan di dalam diriku. Aku mulai melawan tekanan keluarga dengan lebih tegas, menolak perjodohan, dan memilih untuk hidup mandiri. Meski sakit hati karena dikhianati teman dan tekanan masyarakat, aku mulai mencari dukungan dari komunitas kecil yang memahami perjuangan LGBT di Indonesia. Ini adalah masa penuh luka dan pengorbanan besar bagi kami berdua. Setelah Lena pergi ke Poso, komunikasi kami menjadi jarang karena sinyal buruk dan tekanan pekerjaannya yang berat. Aku terus bekerja di Jakarta sambil menghadapi boikot diam-diam dari keluarga besar, mereka jarang menghubungi, dan saat Lebaran aku tidak diundang pulang. Aku merasa kesepian yang dalam, tapi juga mulai menemukan kekuatanku sendiri. Aku bergabung dengan kelompok dukungan wanita di Jakarta yang membahas isu kesetaraan dan hak LGBT. Meski rahasia, pertemuan itu memberiku harapan baru bahwa ada orang lain yang mengalami hal serupa. Aku mulai menulis jurnal tentang perasaanku dan perlahan menerima identitasku. Lena sesekali mengirim pesan singkat menceritakan tantangan kerjanya di daerah konflik. Dia merasa lebih kuat setelah pengorbanan ini, tapi juga rindu padaku. Suatu hari dia mendapat cuti dan datang ke Jakarta. Kami bertemu lagi di tempat yang sama pertama kali setelah berbulan-bulan. Pelukan kami penuh air mata. Dia mengaku bahwa meski jauh dia tidak pernah berhenti mencintaiku. Kami memutuskan untuk tetap bersama meski jarak memisahkan dan terus berjuang melawan norma-norma lama. Aku kembali ke keluargaku di Surabaya untuk berbicara terbuka meski sulit. Ayahku akhirnya diam mendengarkan, sementara ibuku masih menangis, tapi setidaknya ada celah kecil untuk dialog. Ini adalah titik bangkit bagiku dari semua luka dan pengkhianatan. Aku belajar bahwa setiap pilihan memiliki harga, tapi kebahagiaan sejati datang dari keberanian menghadapi diri sendiri. Lena juga mengalami perubahan. Dia semakin dihormati di unit barunya karena dedikasinya dan mulai mempertanyakan aturan ketat di kepolisian. Kami berdua tumbuh melalui penderitaan ini menjadi versi lebih kuat dari diri kami dulu. Hubungan kami bertahan meski penuh tantangan, dan kami yakin bahwa cinta ini layak diperjuangkan hingga akhir. Benarkah bahwa cinta sesama jenis di Indonesia selalu membawa lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan sejati?